Bubur, Cibubur. bubur Oke. ya. Akhir-akhir ini sibuk apa aja nih, Kak? Kalau akhir-akhir ini kemarin baru selesai manggung di Bandung dan sekarang juga fokusnya lagi nyiapin video klip sama single-single yang akan rilis sih. Hmm, berarti tetap fokus ke nyanyi gitu ya? Iya, tetap fokus bernyanyi. Kalau sekarang nyebutnya mungkin banyak yang nyebut berkonten kali ya di YouTube gitu Oke. sih. Maulana Ardiansyah nih. Beberapa Hmm. waktu lalu sempet viral nih trending satu ya di YouTube ya. Alhamdulillah sempat trending satu Selamat dua ya. kali, alhamdulillah. Itu cover lagu yang Dermaga Biru ya? Iya, satu recycle lagu Dermaga Biru sama lagu Tiara. Oke, itu lagu Melayu nggak sih? Iya ya? Iya, Dermaga Biru itu lagu Melayu Padang, Minang. Mm-mm. Jadi kebetulan karena apa namanya karakter vokalku pas ke arah sana, terus kebetulan dengan konsep yang berbeda dengan yang lainnya, jadi mungkin pada waktu itu diupload dan juga mungkin dari videonya juga, jadi begitu diupload pada waktu itu langsung booming gitu, langsung meledak di salah satu sosial media dan akhirnya bisa nyentuh trending satu di YouTube. Wah, gimana Kak perasaannya waktu trending gitu? Eh, Pada saat itu nggak nyangka ya karena eh, aku aku kira dengan konsep yang seperti itu. Karena sebelumnya sebelum upload lagu Dermaga Biru itu aku kan sempet upload juga lagu-lagu lainnya gitu. Dan Hmm. itu sempat masuk trending tapi tidak sebesar Dermaga Biru pada saat itu kan. Jadi nggak nyangka aja maksudnya kayak di aku sih kelihatannya konsep videonya dan konsep musiknya ya memang beda dari yang lain tapi biasa aja gitu. Tapi tiba-tiba bisa trending satu itu nggak nyangka aja sih pada waktu itu. Itu dibawain dengan genre reggae ya? Iya, Skaregi, bener. Oke, oke. Emang suka ska reggae juga gitu Kak? Apa gimana? Kalau suka Skaregi sih dibilang suka ya suka untuk didengarkan gitu. Tapi sebenarnya itu bukan bukan genre utama, bukan genre utama dalam permusikanku karena sebenarnya awalnya itu genre utamanya adalah Melayu. Oke. Jadi konsep Skarege itu sebenarnya suatu konsep segmen lah gitu yang menurut aku kayak diterima sama masyarakat di Indonesia saat ini gitu. Makanya mungkin itu sebagai konsep sekaligus genre tambahan lah di luar genreku yang Melayu gitu. Oke, itu bertahan berapa lama ya trending satunya di YouTube? Trending satu itu hampir, aduh kalau trending satunya kurang tahu ya, hampir seminggu atau 9 hari 10 hari gitu. Tapi kalau untuk bertahan di kolom trendingnya hampir 1 bulan pada waktu itu. Gitu. Oke. Untuk respon orang terdekat termasuk orang tua atau teman-teman Lana gimana? Ketika Kalau viral gitu. ya ini menarik sih karena waktu trending itu kan posisinya bapak ibuku keluarga semua itu ada di Lampung kan. Ya. Jadi waktu itu kita ngeliat eh, naik trendingnya itu sama-sama video call gitu. Terus Hmm. habis itu sama-sama saling teriak gitu kayak wah ini udah nomor 3, wah ini udah nomor 2, wah udah nomor 1 gitu. Jadi semua itu dilakuin via virtual karena aku di Jakarta dan keluarga di Lampung gitu. Jadi semangat apa ya semangat ngeliatin kenaikannya terus eh, sama-sama ngelihat pergerakannya itu sama-sama dengan semangat yang sama gitu jadi meskipun virtual gitu tapi ngerasainnya sama-sama dan itu respon yang sangat luar biasa sih dari keluarga dari teman-teman juga dan juga teman-teman tim di kantor itu sama-sama ngerasain apa ya suasananya yang penuh semangat gitu loh untuk sama-sama saling lihat pergerakannya pada waktu itu jadi itu sesuatu yang menyenangkan sih, menyenangkan sekali pada saat itu. Terharu juga pastinya ya. Iya, terharu, terharu. Haru bahagia. Bahkan, iya, ibuku itu juga sampai nangis lah, nggak memungkiri bahwasanya terharu anaknya bisa sampai menyentuh trending satu gitu. Karena pada waktu itu aku sempat sering ngobrol sama ibuku juga kayak,
ya mudah-mudahan suatu saat bisa nyentuh trending satu. Waktu itu juga sempat punya cita-cita, mudah-mudahan suatu hari nanti aku bisa upload video dalam satu hari yang nonton 1 juta gitu. Dan itu alhamdulillah udah tercapai sih. Alhamdulillah banget. Ini yang bikin orang tua juga terharu sih. Oke, aku yang denger aja juga kayak mau terharu loh, Kak, mau nangis gitu. Terus, ini, dulu tuh ada yang sempet ngerendahin nggak sih atau menyepelekan Lana kayak gitu, "Oh, ini orang tuh nggak bakal bisa sukses," kayak gitu apa gimana? Itu justru waktu itu ada dari orang terdekat gitu. Karena pada waktu itu aku kan dulu ngeband, terus setelah ngeband itu aku solo karir dan aku belum bisa bikin lagu. Nah, tapi sekarang ini kan untuk bisa berkarya itu banyak jalannya kan Kak ya. Maksudnya kita kalau kita punya power untuk bisa izin lagu, bisa bayar izinnya, bisa berbagi royaltinya, itu juga sekarang lebih mudah lah berkarya gitu. Nah, pada waktu itu ketika aku jalan solo karir pertama itu ada orang terdekatku yang bilang kayak, ah itu mah Lana nggak akan bisa maju di Jakarta, orang dia nggak bisa bikin lagu. Nah, tapi kata-kata itu yang akhirnya bikin motivasi aku juga buat bisa bikin lagu sampai sekarang akhirnya sedikit demi sedikit lah bisa bikin lagu. Dan juga banyak yang meremehkan konsep live reggae gitu kayak kayak banyak yang bilang kayak ala ini mah konsepnya receh, konsepnya kampungan dan lain-lain gitu banyak ya kayak eh, padahal suaranya biasa aja tapi menurutku semua itu musik itu selera dan konsep itu juga selera juga jadi ada orang yang mungkin suka ada yang nggak suka dan perihal suara biasa aja atau apapun itu memang aku pun mengakui gitu kayak beberapa kali aku wawancara di mana gitu aku selalu bilang bahwasanya memang di luaran sana banyak eh, musisi-musisi atau penyanyi-penyanyi yang suaranya bagus banget dan kadang pun aku melihat itu bikin kayak apa aku pantas ya ngedapetin ini tapi semua itu balik lagi ke para pendengar semua itu balik lagi para para penikmat yang mungkin lagi senang menikmati sesuatu yang tidak terlalu berat mungkin ringan-ringan aja konsep video yang ringan konsep musik yang ringan yang easy listening yang mungkin bikin bisa dijadiin teman mereka sehari-hari untuk melakukan kegiatan gitu kayak mungkin sekarang ibu-ibu banyak yang lagi masak, lagi berkegiatan nyapu atau apapun itu dan pengennya ditemenin sama musik-musik yang ringan gitu dan mungkin konsep live gitu itu masuk ke mereka gitu meskipun banyak yang meremehkan kayak ah itu mah receh itu mah gini 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 tapi pada kenyataannya ada yang menerima konsep tersebut. Oke, berarti kalau ada yang rendahin gitu nggak justru membuat down, tapi dibuat sebagai acuan untuk Iya bener banget bener banget. lebih baik ke depannya gitu. Dan sekarang Lana bisa membuktikan ya di posisi yang sekarang. Alhamdulillah. Beberapa cover lagunya itu juga sempet trending kan, nggak cuma satu aja gitu loh. Iya, alhamdulillah. Terus kenapa sih memilih konsep cover secara live gitu kan? Kebanyakan orang cover tuh kayak di uploadnya nanti kayak gitu. Tapi Lana Eh, karena pada waktu itu kebetulan eh, konsep live reggae itu kayak sesuatu yang kita ngerjainnya awalnya itu tidak benar-benar serius. Kayak kita bereksperimen aja. Kita coba bikin konsep live dengan adanya penonton dan semua kamera kadang dibocor-bocorin. It's okay, nggak masalah. Pokoknya kita bikin sesederhana mungkin gitu pada waktu itu bereksperimen seperti itu dan ternyata masuk ke trending pada waktu itu lagu pertama yang masuk ke trending itu Duri-Duri ada aku recycle lagu Duri-Duri dan dari situ akhirnya kita tahu bahwasanya eksperimen kita itu berhasil masuk ke para penikmat dan pendengar musik yang tidak ingin mendengarkan sesuatu terlalu berat gitu. Pada akhirnya dengan konsep live itu kita terusin lah sampai sekarang gitu karena kita juga di sisi bisnisnya dalam musiknya itu menemukan jalannya banget sih untuk sisi bisnisnya. Jadi kayak dalam satu kali kita produksi atau kita bikin video dan kita rekam lagunya itu dalam satu malam kita bisa mengerjakan sekitar 5 lagu dan itu semuanya live gitu.
Jadi kita untuk sisi bisnisnya juga ketemu, dan untuk sisi musikalnya juga kita tetap tetap ada, karena kita konsepin bener-bener ini musiknya part reggae-nya mau di mana, terus eh, konsep ska sama reggae-nya itu dipisahnya di mana gitu. Jadi semuanya tetap ketemu di jalurnya gitu. Dan poin plusnya di aku di konsep live ska reggae ini, aku tetap bisa nyanyiin lagu Melayu dengan iringan musik ska reggae ini yang diterima sama masyarakat gitu. Oke, baik. Mulai cover lagu mulai kapan sih? Kalau aku pertama kali cover lagu itu tahun 2017. Tahun 2017 itu aku cover lagu apa ya pada waktu itu. Pokoknya aku cover gitar akustik biasa Juga. dengan modal rekam HP, aku gitaran sambil nyanyi, terus aku upload di YouTube, dan alhamdulillah ya pada waktu itu diterima, karena pada waktu itu belum banyak orang yang bikin cover lagu gitu. Pada waktu itu cuman ada yang waktu itu aku lihat ya, yang waktu itu aku lihat tuh Triswaka, terus ada lagi siapa ya pada waktu itu yang besar pada waktu itu. Dan itu posisinya aku lagi bikin eh, konsep, bukan konsep juga sih, kayak kayak cover lagu biasa pakai handphone dan gitar gitu. Udah gitu aja pada awalnya 2017. Terus tahun 2020 itu aku kontrak baru dengan label. Akhirnya channelku dikelola sama label, dan dari situ semua lagu-lagu yang aku cover itu ada izin kontrak tertulisnya, beserta kita berbagi royalti dan ada uang bapak pembayaran izinnya gitu-gitu. Oke, berarti mulai dari tahun 2020 karirnya mulai bisa dikatakan berkembang gitu ya, Lana. Iya, betul. Betul. Untuk yang viral itu tahun berapa sih ya? Yang viral, Yang Dermaga yang dermaga biru itu alhamdulillah tahun ini. Kita tahun-tahun sudah tahun ini bulan Juni, kalau nggak salah pada waktu itu. Juni atau Juli gitu. Dermaga biru itu yang trending satu sih. Alhamdulillah. Tahun ini tuh bener-bener kayak, karena tahun ini juga alhamdulillahnya pandemi sudah mulai udah dikatakan eh, udah nggak ada lagi iya gitu kan, ya. udah nggak ada pandemi lagi kan. Jadi ketika dermaga biru naik itu juga berpengaruh untuk manggung, offer-offernya akhirnya bisa jalan juga gitu. Bertepatan banget. Oke, baik. Kan tadi Lana sempat bilang kalau dulu sempat ngeband juga nih. Nah, sekarang Mm-mm. gimana nih kondisi bandnya masih lanjut atau bubar atau gimana? Kalau bandnya pada saat ini vakum sih, dibilang bubar juga nggak bubar, tapi lebih tepatnya vakum. Dan mudah-mudahan nanti bisa gabung lagi, bisa reuni setelah kontrak solo karirku selesai sih. Karena maksudnya bandku itu juga masih banyak yang nunggu-nunggu ke comebacknya, kayak kembalinya gitu dari fans-fansnya dulu. Jadi mudah-mudahan sih. Sekarang sih masih vakum sih lebih tepatnya. Oke, untuk kembali lagi belum tahu ya dipastiinnya kapan gitu, belum ya. Belum tahu. Itu juga lagi dipikirkan matang-matang lah dari semua personil juga. Nama bandnya apa? Lana? Dulu nama bandnya Launis Band. Launis. Waktu itu sempat masuk label juga. Jalan sekitar hampir 2 tahun lah, terus vakum. Karena aku solo karir waktu itu. Sekitar tahun Mulai berapa solo itu? karir. 2016 sampai Oh, 2018. Nah, kalau untuk pembentukan bandnya dari 2011, aku kelas 3 SD pada waktu itu. oh merintis berarti. Merintisnya dari 2011, terus akhirnya masuk label di tahun 2016. Gitu. Oke, berarti itu sempat pernah ditayangin di stasiun televisi juga nggak sih? Kalau pada waktu itu aku sering ada sesi apa ya istilahnya, kayak eh, wawancara sih sama salah satu stasiun TV itu hampir seminggu sekali pada waktu itu, bareng bandku itu hampir seminggu sekali di salah satu stasiun TV. Dan sangat disayangkan sih pada waktu itu vakum, tapi namanya band kan kita kepalanya banyak, akhirnya ada beda tujuan, beda visi misi, akhirnya aku
mutusin buat solo karir gitu. Berapa orang ya itu ya anggotanya? Kalau anggotanya sih, anggota awalnya itu 5 orang, dan terus waktu kita kontrak dengan label itu yang jalan 2 orang gitu. Aku sama abangku, dan setelah jalan 2 tahun itu aku sama abangku sempat ada sedikit crash lah, maksudnya beda pendapat gitu. Makanya akhirnya terus aku solo karir gitu. Oke. Terus abangnya sekarang tetap fokus di musik juga atau gimana? Iya, sekarang abangku fokusnya lebih ke, dia juga jalan project sendiri, dan juga fokusnya sekarang bikin lagu, ciptain lagu gitu. Oke, berarti dari dulu emang udah ada bawaan seni musik nih dari orang tua gitu. Kalau dari orang tua sih nggak ada sih, dan mungkin lebih kuatnya itu dari abangku, karena abangku itu dari SMP udah bisa bikin lagu, terus akhirnya aku diajarin nyanyi sama abangku pada waktu itu. Jadi ya, kalau dari orang tua, dari saudara-saudara yang lain sih nggak ada, dari abangku doang satu itu sih. Oh, sama kakekku itu dulu juga eh, kayak lebih ke penyanyi daerah, bukan daerah ya, penyanyi tradisional gitu lah di daerahku gitu. Di daerahnya Lampung ya, Kak ya? Iya, Lampung Oke, pada Lampung. waktu itu. Terus berarti otodidak itu kah bisa main musik? Eh, dari tahun 2011 sampai 2021 itu semuanya otodidak, selama berarti berapa, 10 tahun. 10 tahun itu otodidak, dan 2021 kemarin sempet les vokal lah untuk memperdalam eh, ilmu dalam bidang vokal gitu. Dan tahun ini juga ada rencana buat untuk les vokal lagi sih. Mudah-mudahan ada waktunya nanti. Oke, berarti selain kesibukan sebagai musisi atau penyanyi ini ada lagi nempuh pendidikan gitu? Kalau Kira-kira. pendidikan belum, karena aku terakhir pendidikan itu pada waktu ini lulus SMP. Aku sempat lulus SMP, tapi tidak sempat lanjut SMA. Jadi aku belum nerusin SMA, waktu itu langsung bermusik gitu. Dan tahun depan sih, niatnya tahun depan lanjut SMA. Berarti Mudah-mudahan. kayak ngejar paket gitu ya? Iya, betul, ngejar paket. Paket apa sih paket B? Paket C, kalau SMA paket C. SD paket A, Ya, SD paket A, SMP paket B. SMP paket B, SMA paket C. Oke. Eh, kenapa dulu kok nggak langsung lanjut aja? Nggak langsung lanjut Nah, SMP? ini waktu itu juga kayak sebuah pilihan sih sebenarnya, karena waktu itu aku kayak dikasih dua dua pilihan, kamu mau lanjut sekolah atau mau bermusik gitu. Nah, pada waktu itu aku ngomong sama bapak ibuku bahwasanya aku pengen bermusik gitu, karena waktu itu pas SMP kelas 3 itu bener-bener udah ngerti musik, bukan ngerti musik ya, maksudnya udah Paham. sering ngeband, udah sering rekaman gitu. Jadi akhirnya sekolahnya agak menurun lah, sekolahnya agak menurun, ke Tersisihkan gitu minatnya ya. agak menurun gitu. Iya ya, minatnya agak menurun. Jadi akhirnya pas dikasih 2 kesempatan itu, aku milih untuk bermusik, dan sekolahnya belum dilanjut sampai sekarang. Tapi niatnya tahun depan sih. Oke, semoga nanti ini niat kan baru apa emang udah Iya, tapi 80% lah, 80% niatnya udah bulat berarti ya udah tekadnya terkumpul. ya. Iya. Itu demi diri sendiri untuk karir kedepannya ya, apa gimana? Eh, yang pertama sih untuk ibuku sih, karena ibuku udah semakin ke sini semakin banyak bertanya perihal sekolah. Jadinya satu, untuk ibuku biar gak tanya terus. Kedua ya pastinya untuk karir sih. Karena kita bermusik itu kan semuanya abu-abu kan. Kita nggak pernah tahu eh, kapan lagu kita atau karya kita akan meledak, kapan kita akan stuck di sini-sini aja gitu. Jadi
mungkin itu juga untuk karir juga sih, karirku sendiri juga. Oke, alasannya bagus banget sih, soalnya orang tua nagih-nagih janji terus gitu kan. Terus Iya, di posisinya Lana sekarang itu berkat doa kedua orang tua juga termasuk iya betul banget. gitu. Jadi kayak membalas gitu ya apa yang udah di. Iya bener-bener. Karena di keluargaku itu kan tidak semuanya berpendidikan tinggi kan. Sedangkan aku itu anak bungsu dan harapan satu-satunya bagi kedua orang tua gitu buat melanjutkan sekolah setinggi mungkin gitu. Oke. Gitu sih. Anak bungsu dari berapa bersaudara? Aku enam bersaudara. Bersaudara. 6 bersaudara dan aku yang nomor 6. Wah, baik-baik. Terus yang ini cowoknya berapa, Kak? Cowoknya itu 4 orang, ceweknya 2. Oke. Terus ini kan katanya baru rilis lagu baru juga ini, Lana. Iya, kemarin sebelum lagu, kalau yang terbaru itu lagu Recycle lagi, itu dari band asal Malaysia, namanya Screen. Lagunya Bila Cinta Didusta, itu versi live Reggae dan sekarang masih di trending 15, di trending musik. Dan sebelumnya juga aku rilis single terbaru, single sendiri, itu judulnya Cinta Air Mata. Oke, itu ciptaan sendiri dari keseluruhan syair lirik lagu, ciptaan Enggak, sendiri. kalau yang single itu ciptaan ciptaan orang Padang, namanya Bang Ajay Pasma, itu yang juga nyiptain lagu hits judulnya Tak Sedalam Ini. Hmm, Tuh. Jadi aku dikasih kesempatan buat bawain lagu dia gitu. walah gitu. Berarti pure idenya berarti bukan dari Lana ya? Iya, tapi untuk keseluruhan kayak musiknya dan konsep videonya itu aku ikut gabung sih, ikut ikut terjun gitu. Untuk musik video klipnya gitu udah ada. Sekarang baru video lirik bisa ditonton di channel YouTubeku, Oh iya, Maulana Ardiansyah. kemarin aku lihat kayaknya di tebing-tebing gitu nggak sih? Iya betul betul banget di Ya, tebing. kayak ngeri banget gitu loh liatnya. Itu di mana ya? Itu lokasinya di Stone Garden di Bandung kalau nggak salah deh, Oh, atau di mana gitu. Di Jawa Barat lah, iya, Stone Garden. ini nggak lokasinya kayak susah ditempuh atau gimana? Susah dan ngeri sih karena itu kan Terjal bener-bener ya. di tebing, di ujung tebing banget, dan duduknya di situ tuh susah, pegel, dan eh, menantang juga sih. Dan di sana itu banyak monyet liar gitu. Jadi kayak Hmm, wanti-wanti terus tiap beberapa menit gitu, kayak nengok-nengok, takutnya ada monyet tiba-tiba nyergap kan. iya kan. Tapi seru sih. Untung Lana nggak kagetan ya orangnya ya. Kalau kaget terus Sebenarnya kagetan, sebenarnya kagetan. tiba-tiba Tapi kan kalau ada monyet maksudnya ini langsung. kadang aku sampai teriak-teriak ke teman-teman yang kameramen, kayak jagain ya kalau ada monyet, jangan sampai dia menyergap gitu. Itu yang rekomendasiin tempat buat itu siapa di situ? Itu kebetulan tim tim dari videografer sih, kayak mereka nyari, karena konsepnya pada waktu itu dari produser dikasih saran, ini coba dibikin di sebuah tebing gitu, karena dengan isi lagunya yang kayak itu kan lagunya galau banget ya, kayak ditinggal selingkuh itu. Jadi mungkin dengan konsep di tebing itu sedikit tepat untuk sebuah video lirik gitu. Dan nanti video klipnya juga lagi dalam proses pengembangan lah dari skripnya dan lain-lainnya. Ngomong-ngomong tentang yang rilis Cinta Air Mata ya judulnya ya. Betul. Itu eh, bisa diceritain tentang apa gitu? Menceritakan. Kalau isi lagunya sendiri itu menceritakan kayak eh, pada pada dasarnya ya seperti biasa, kisah cinta seseorang dengan wanitanya, dan kisah cinta dia itu pada akhirnya cuma hanya menghasilkan air mata gitu, hanya memberikan air mata yang
dikarenakan sadisnya si wanita tersebut dalam hal selingkuhnya, terus kayak membiarkan si laki-laki melihat dia bersama yang lain gitu-gitu. Wah. Dan itu dirangkum dalam satu lagu yang berjudul Cinta Air Mata. Sebenarnya pada awalnya itu judulnya Sadisnya Dirimu. Sadisnya Dirimu. Tapi akhirnya dengan ngobrol dengan produser dan lain-lain, akhirnya diambil keputusan mungkin lebih bagus Cinta Air Mata gitu. Karena isi lagunya pada dasarnya itu sebuah kisah cinta yang hanya menghasilkan air mata bagi si lelaki gitu. Oke, kenapa nggak dibikin air mata cinta gitu? Nah itu juga agak kurang paham sih karena apa ya, itu sempat jadi perdebatan juga kayak kalau aku pada waktu itu maunya tetap Sadisnya Dirimu, terus ada lagi yang dari Pak Produser itu Cinta Air Mata, terus pokoknya ada banyak kepala gitu yang ngasih apa namanya saran-saran untuk judul gitu, tapi pada akhirnya dikaji lagi kayak kayaknya Cinta Air Mata bagus kok gitu, jadi akhirnya Cinta Air Mata. Oke, itu lagunya dirilis pada bulan kemarin kan ya, September. Bulan kemarin, iya, bulan September. Akhir ya, akhir bulan September. Mm-mm, betul. Itu untuk respon fans Lana sendiri gimana itu? Ketika Eh, nah ini yang menarik sih karena menurutku mungkin mereka itu kebanyakan terbiasa dengan konsep live scarigi kan, dan pada waktu itu juga jadi perdebatan kayak eh, rilis single kamu harus live scarigi gitu, dari produser bilang kayak gitu, tapi aku masih ada sisi bahwasanya aku pengen bawa originalitasku juga, bahwasanya pada dasarnya itu aku penyanyi bukan dalam genre live scarigi aja gitu, pada dasarnya itu aku ya dari awal itu Melayu gitu. Jadi pada akhirnya debat cukup panjang, akhirnya dipilihlah dengan konsep pop Melayu di luar skaregi, dan itu benar-benar mengejutkan banget karena pada saat itu lagi sering-seringnya rilis live skaregi terus rilis pop Melayu, itu responnya kayak eh, mereka pada berdebat juga sih kayak kayaknya mending di live skaregi deh, kayaknya mending pop Melayu deh, tapi pada dasarnya niatku ngerilis itu dengan konsep pop Melayu itu juga biar teman-teman yang baru tahu aku itu ngerti gitu bahwasanya genre itu bukan hanya ska reggae tapi juga pop Melayu gitu. Itu oke. menarik sih pada waktu itu karena bener-bener mengejutkan aja gitu, biasanya rilis live ska reggae terus tiba-tiba rilis video lirik dengan konsep pop Melayu gitu. Oke. Untuk nama fans Lana sendiri ini apa sih sebutannya? Nama fansku itu Teman Lana. Teman Teman Lana. Lana. Betul. Oke. Nah, buat Itu kayak ini aja, kayak teman lama, teman Lana gitu. emang terinspirasi dari itu kan? Iya, kayak kayaknya itu sedikit mirip ya, teman lama sama teman Lana gitu. Jadi teman Lana aja lah. Kirain mau Lana Lovers atau apa gitu. Enggak. Pada waktu itu pengen seperti itu, tapi dipikir-pikir kayak kayaknya enggak deh, kayaknya mending teman Lana deh. Biar lebih bersahabat gitu mungkin ya. Iya, lebih karena menurutku ya saat ini, apalagi di fase saat ini yang sedang aku rasain itu, yang paling penting ketika kita jauh dari keluarga itu adalah teman sih, pertemanan. Kita punya teman, karena kalau kita punya teman, kita itu ada tempat untuk sedikit menceritakan tentang keluh kesah kita gitu. Maksudnya bukan melulu tentang pacar juga kan kita. Maksudnya kita pasti akan butuh teman gitu, dan saat ini yang di faseku saat ini itu yang paling penting adalah teman sih, karena posisinya aku jauh dari keluarga juga kan. Iya, emang kalau kita lagi di merantau kayak gitu kan orang tua jauh, Mm-mm. emang temen Iya yang betul. paling bisa dibutuhin lah. Mm-mm. Tuh, oke. Berarti yang kembali lagi yang masalah yang lirik video tadi, itu berarti Mm-mm. video klipnya juga di tebing situ juga kah? Enggak, itu video klipnya nanti beda, dan itu akan ada dua model untuk model wanitanya, dan nanti model laki-lakinya juga mungkin aku, dan itu nanti akan digarap dengan semaksimal mungkin sih, semaksimal mungkin. Berarti ini masih proses ya?
Masih proses pengembangan dari skripnya, dari lokasinya, semuanya lagi dikaji bareng-bareng sih. Oke, itu berapa lokasi tempat syuting video klipnya itu teh? Nah, itu juga kita kebetulan untuk video klip itu belum nyampe tahap hunting lokasi. Karena kita lagi mikirin sinopsisnya, setelah itu mikirin skripnya bareng-bareng semuanya, terus hunting lokasi, baru nanti mulai syutingnya. Dan untuk modelnya juga udah ada sih, udah ada apa namanya kandidatnya udah ada, dan itu juga mudah-mudahan nanti bisa bisa mewakili isi lagunya sih. Oke, untuk buat video liriknya aja sampai naik-naik ke tebing loh ya pastinya. Iya bener banget. Kayak effort banget, effortnya tuh Itu ada. bener perjuangan sih bener-bener. Itu Iya. lirik video loh, apalagi ini ntar video klipnya pasti wow, ditunggu loh itu. Mudah-mudahan. Amin ya Allah. Oke, terus ada rencana nggak sih ke depannya mau bikin lagu lagi kah atau apa gitu? Sebenarnya ini sesuatu yang aku omongin di kesempatan-kesempatan wawancara lainnya juga, bahwasanya cita-citaku yang terbesar itu saat ini adalah punya album. Jadi selain rilis single dan rilis live Skariki itu juga aku pengen punya album sendiri yang tadinya itu udah diniatkan dari 2020, 2021 udah nggak jadi, 2022 ini juga udah mau berakhir. Jadi kayak agak membingungkan juga ini karena kalau dikejar sampai akhir 2022 ini kayaknya kurang maksimal juga. Jadi lagi bener-bener mikirin ke arah album juga itu sih, kayak fokusnya nanti mau di bulan apa nih yang bener-bener fokus kerjain album gitu. Oke. Terus ada rencana mau bikin musik tour gitu-gitu nggak? Musik tour Ya, tour. ada sih, makanya mungkin tour itu yang akan lebih baiknya ketika udah rilis album kan pastinya. Ya. Makanya itu sebenarnya dipikirin banget dari saat ini, maksudnya dari awalnya dulu, startnya dulu kan kita harus dari bikin albumnya dulu. Makanya sebenarnya kita pengen dibilang segera menyelesaikan enggak juga, tapi pengen memaksimalkan garapan album ini sampai akhirnya nanti bisa disambung dengan adanya tour gitu sih. Itu mudah-mudahan segera lah. Oke, berarti udah ada lah rencana gitu, tinggal Udah ada rencana. direalisasikan gitu. Iya bener banget. Terus selama ini semenjak viral ya terutama, udah off Mm. air di mana aja? Alhamdulillah off air itu udah ke di Sumatera itu udah ke Palembang. Aku juga udah ke di Kalimantan, di Pulau Kalimantan itu udah ke Seruyan, Kalimantan Tengah. Terus udah ke Pekalongan, Kebumen, terus Banjarjo, kemarin terakhir di Bandung. Jawa ya. Di Pulau Jawa, Pulau Jawa banyak. Oke. Kemarin aku sempat lihat di postingannya Lana juga di yang jerami-jerami itu Banjarjo itu ya. Iya, Festival Jerami, ya benar. Tempat kelahiran aku di Grobogan ini. Oh iya, Ya, halo. Gerobokan keren sih, iya, gerobokan lihat. keren. Soalnya kerja. Gerobokan itu keren, dan waktu itu aku ke rumah Pak Lurahnya juga dan dikasih tahu bahwasanya eh, Festival Jerami ini mereka benar-benar berkreasi pakai jerami dibentuk seperti itu. Dan itu kayak itu keren banget sih, maksudnya. Dan itu agenda tahunan kan ya, Festival Ya, Jerami itu. sempat terhenti sih Agenda pas tahunan. pandemi gitu. Iya sih. Ya. Dan itu menurutku sesuatu yang sangat tradisional tapi juga harus selalu dikembangkan sih. Itu bagus banget menurutku. Sebelum terakhir nih, Iya Kak. bisa nyanyiin Hmm. ref yang single terbarunya tadi gak? Yang Cinta Air Mata ya. Iya. Cinta Air Mata tuh refnya. Cintaku denganmu berakhir luka, engkau tak setia, mendua cinta, kau anggap aku seakan tak bermata, aku telah melihat kau dengannya.
Kau ingin diriku setia selalu, sedangkan dirimu membagi cinta. Kurang apakah aku padamu hingga kau setega itu. Yeay. Cinta air mata. Iya, liriknya. Iya, dalam banget, Masya Allah. Aduh, kalau kata orang Jawa tuh jeru. Jeru. Jerupol lah. Oke, sebelum terakhir lagi nih ya Lana, boleh dong Iya. dipromosiin ini single terbarunya, bisa didengerin di mana aja gitu. Oke. Teman-teman Untuk Tribuners. teman-teman Tribuner semuanya, pertama terima kasih udah menonton sesi wawancara ini. Semoga kalian sehat selalu, jaga selalu kesehatannya karena sekarang lagi musim udah mulai masuk musim hujan dan itu bikin badan kadang tiba-tiba flu, tiba-tiba batuk. Jaga kesehatannya selalu. Dan jangan lupa dengerin singleku Cinta Air Mata, bisa ditonton video liriknya saat ini di channel YouTube Maulana Ardiansyah, dan juga bisa didengerin di seluruh digital streaming platform favorit kalian. Oke. Terima kasih. Terus ini motivasi buat teman-teman yang di luar sana yang lagi merintis karirnya di bidang apapun itu. Nah ini untuk teman-teman musisi, penyanyi, dan apalagi yang masih memiliki semangat berkarya yang tinggi, pokoknya jangan pernah berhenti karena kita tidak akan pernah tahu kapan karya kita akan didengar oleh orang-orang. Bahkan meskipun kita rilis saat ini, itu bisa saja meledak 3 atau sampai 5 tahun ke depan. Jadi untuk teman-teman semuanya, teman-teman musisi, teman-teman penyanyi yang sedang berkarya, semangat terus. Semoga semangat kalian tidak ada hentinya sampai akhirnya menemukan titik di mana karya kalian diterima oleh orang-orang yang satu selera dengan kalian. Semangat! Oke, jadi buat Tribuners jangan patah semangat walaupun prosesnya kadang tuh nggak bisa ini ya. Iya, bener banget. Kita mau Bener gitu. banget, gak bisa cepet. Dan kadang pasti akan ada fase di mana kita patah semangat kan. Tapi patah semangat itu bukan berarti kita harus berhenti juga. Tapi istirahat sejenak tidak masalah. Setelah itu kita bisa lanjut lagi. Oke, terima kasih banget ini loh Maulana Ardiansyah. Sama-sama, Kak Adila. Meluangkan waktu di tengah kesibukannya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Next, ini ya, join lagi ya. Siap, insya Allah. Kabar-kabar. Thank you. Siap, sama-sama Kak. Semoga sehat selalu. Oke. Terima kasih Tribuners. Terima kasih Tribun News semuanya. Nah, Tribuners, itu tadi perbincangan Adila sama penyanyi yang sempat viral kala itu kan ya, kalian pasti tahu. Nah, seru banget